Pada video ini, saya akan memberikan tutorial tentang instalasi Raspberry Pi OS pada Raspberry Pi secara manual menggunakan monitor. Raspberry Pi merupakan perangkat mini seukuran kartu kredit yang dapat menjalankan berbagai aplikasi seperti halnya pada komputer umumnya. Dalam menginstal Raspberry Pi OS ini, itu kalian harus mempersiapkan beberapa hal, yang diantaranya sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada perangkat Raspberry Pi itu sendiri tentunya, kemudian SD card dan power supply, kemudian LCD monitor, dan yang terakhir adalah laptop. Oke, kalau kelima hal tersebut sudah terpenuhi, maka kalian dapat melakukan instalasi Raspberry Pi OS. Dalam menginstal Raspberry Pi OS ini, tentu hal yang pertama kita harus mendownload sistem operasinya, yaitu Raspberry Pi OS itu sendiri. Oke, yang pertama kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu. Silakan buka Google Chrome atau aplikasi browser lainnya. Kalian dapat mengunjungi URL raspberrypi.org. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya. Nah, untuk mendownloadnya itu kalian dapat mengeklik menu software. Nah, kemudian geser ke bawah sedikit. Nah, yang pertama kita akan mendownload imagernya terlebih dahulu, yaitu software untuk bootable. Nah, di sini saya stop dulu ya, karena saya sudah mendownloadnya. Oke. Kemudian untuk sistem operasinya atau Raspberry Pi OS itu sendiri, kalian bisa geser ke bawah lagi, kemudian kalian bisa klik GL download option. Nah, kalian klik. Nah, kemudian geser ke bawah lagi. Di sini terdapat kategori atau terdapat 3 sistem operasi ya, yang tentunya berbeda. Untuk yang pertama itu Raspberry Pi OS with desktop and recommended software. Jadi untuk yang pertama adalah full versinya. Kemudian yang kedua Raspberry Pi OS with desktop. Nah, ini adalah sistem operasi standarnya, jadi tidak full version, hanya sistem operasinya saja. Kemudian terdapat juga yang versi Lite. Nah, ini ukurannya yang lebih kecil. Nah, berhubung di sini saya menggunakan SD card dengan ukuran 8GB, jadi saya menggunakan Raspberry Pi OS with desktop. Ya. Jadi saya hanya memerlukan sistem operasinya saja. Saya tidak memerlukan aplikasi tambahannya. Nah, di sini saya cancel atau saya pause karena saya sudah mendownloadnya. Oke, jika selesai mendownloadnya, selanjutnya kalian harus menginstal aplikasi untuk memformat SD card. Nah, gunanya untuk apa? Yaitu untuk memformat SD card kalian. Jadi nanti sistem operasinya kalian install pada SD card-nya. Untuk aplikasinya yaitu bernama SD card formatter. Kalian dapat mengunjungi pada URL sdcardformatter.org. Nah, kalian dapat klik menu download, kemudian seperti itu, kemudian geser ke bawah sedikit, ya. Nah, di paling bawah terdapat 2 menu, ada deadline sama accept. Nah, untuk mendownloadnya kalian tinggal klik accept. Nah, berhubung di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya cancel. Oh ya teman-teman, kalian ingat-ingat ya tempat lokasi penyimpanan filenya. Kalau sudah oke, kita akan melakukan selanjutnya, yaitu yang pertama kita akan menginstal SD card formatnya terlebih dahulu.
Jadi kalian masuk ke link tempat di mana file tadi tersimpan. Nah, kemudian kalian bisa ekstrak satu persatu. Kalian bisa ekstrak semua. Di sini saya akan melakukan satu persatu, yaitu yang pertama adalah mengekstrak SD card formatternya. Jadi kita akan menginstal aplikasi tersebut. Sebenarnya tidak harus aplikasi SD card formatter, kalian bisa dapat menggunakan aplikasi yang lain. Cuma rekomendasi dari saya itu adalah aplikasi SD card formatter. Dan untuk instalasinya, nah ini cukup mudah ya. Jadi kalian tinggal klik kanan open atau klik 2 kali. Nah, itu nanti akan muncul pop-up untuk instalasi SD card formatternya. Seperti ini, kemudian kalian klik next dan klik agreement ya, I agree, I accept agreement itu, kemudian next lagi, dan seterusnya sampai tunggu hingga proses instalasi selesai. Kalau instalasi sudah selesai, maka aplikasinya itu akan berjalan otomatis, akan langsung tampil. Nah, jika tidak tampil, jangan khawatir, kalian dapat menjalankannya dengan cara klik pada menu Windows-nya, kemudian ketikkan SD card formatter. Nah, kemudian klik open. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan menginstal imagernya atau aplikasi untuk bootable. Jadi, fungsinya untuk apa aplikasi ini? Aplikasi ini fungsinya untuk membuat bootable. Nah, jadi sistem operasi yang kita download tadi itu kita akan memasukkannya ke dalam SD card kita. Jadi seperti ini ya cara menginstalnya. Kalian tinggal klik 2 kali atau klik kanan open, kemudian next, dan tunggu hingga proses selesai. Nah, ini sudah selesai. Untuk tampilannya seperti berikut ini. Ya, seperti ini ya tampilannya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau tidak tampil, kalian bisa membukanya seperti cara yang tadi, yaitu klik pada menu Windows, kemudian ketikkan Raspberry Imager. Itu nanti akan muncul. Kalau kedua aplikasi ini sudah terinstall, hal selanjutnya kita akan membuat bootable-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, biar lebih cantik dilihat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bootable. Nah, kalian masuk lagi ke folder tadi, kemudian pada sistem operasinya kalian ekstrak dulu seperti ini. Nah, ini memakan waktu lumayan lama. Oh ya, kenapa saya merekomendasikan memory card dengan ukuran 8 GB? Karena ukuran dari sistem operasinya itu hampir 4 GB. Jadi kalau sekitar 4 GB. Jadi kalau SD card kalian kurang dari ukuran itu, maka sistem operasinya itu tidak dapat diinstal atau tidak dapat dimasukkan ke dalam memory card kita. Oke, selanjutnya silakan masukkan memory card kalian atau tancapkan ke laptop dan komputernya atau komputer. Nah, di sini ya, kalian klik menu PC. Di sini sudah terlihat SD card saya sudah terdeteksi pada directory D. Nah, kemudian kalian masuk ke SD card formatternya, kembali ke aplikasi SD card formatter. Di situ kalian bisa refresh, kemudian kalian pilih lokasi penyimpanannya atau lokasi dari SD card kalian. Kalau sudah pasti ya, sudah dirasa benar, kemudian klik flash. Oh sorry, maksud saya klik format.
Oke, ini ada pop-up seperti ini, kalian klik OK saja. Oke, untuk format memorinya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat bootable dari sistem operasi ini ke memori kita tadi. Oke, yang pertama kita akan memilih sistem operasinya. Kalian klik jos itu ya, kemudian bisa geser ke bawah, ke paling bawah. Nah, kemudian klik itu yang paling bawah, kemudian arahkan ke mana atau ke dimana lokasi Raspberry Pi OS-nya atau sistem operasinya. Seperti ini. Kalau sudah, ya ini ya, kalian bisa lihat. Oke, kemudian pilih SD card-nya. Nah, misalnya ini ada 50 SD card ya. Nah, jadi kalian harus milih salah satu, kemudian klik write. Oke, untuk tahapannya ini itu lumayan lama, jadi kalian bisa tinggal ngopi dulu atau sembari menunggu hal yang lain. Untuk kecepatan bootable-nya ini, melakukan write ini itu tergantung dari kecepatan SD card kalian. Oke, ini sudah selesai. Kalian klik saja seperti itu, kemudian memorinya kalian bisa lepas dari laptopnya, tinggal kalian cabut saja, itu tidak masalah. Untuk selanjutnya kita akan menghidupkan Raspberry Pi. Jadi SD card yang tadi kita buat bootable kita akan masukkan ke Raspberry Pi ya, seperti ini ya tampilannya. SD card-nya saya akan lepas dulu, kemudian saya akan tancapkan ke Raspberry. Untuk bentuk Raspberry-nya seperti ini ya, kecil, imut, ukurannya hampir seperti kartu kredit. Nah, kita akan tancapkan dulu. Ini ya, jangan sampai kebalik. Nah, ditancapkan dulu. Jadi SD card ini kalau di dalam komputer itu seperti hanya hard disk atau SSD yang menyimpan sistem operasi. Kemudian tancapkan ini ya, LCD-nya, kabel LCD-nya. Kemudian tancapkan juga power supply. Kalian bisa dapat menggunakan charger dari HP ya. Kemudian ditancapkan seperti ini. Nah, LED berkedip ini menandakan bahwasanya Raspberry Pi sedang booting. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini bootingan pertama Raspberry Pi seperti ini. Apa sih kegunaan Raspberry Pi? Nah, ini tergantung dari kalian masing-masing. Namun di sini saya ingin menggunakan Raspberry Pi ini itu sebagai server jaringan dan server web. Nah, jadi di video-video nanti saya akan membuat web server menggunakan Raspberry Pi. Nah, ini untuk selanjutnya bisa kalian ikuti langkah seperti ini. Kalian pilih lokasinya. Di sini berhubung saya lokasinya di Indonesia, saya akan memilih Indonesia. Oke, kalian dapat menunggu. Oh ya, pada Raspberry Pi ini kalian dapat menyambung menggunakan WiFi atau menyambung untuk Ethernet atau melalui LAN. Oke, seperti ini kalian dapat mengikutinya. Untuk password, jika kalian ingin memberikan password, kalian ketikkan saja di situ tadi ya. Kemudian kalian bisa ikuti seperti ini. Oh ya, jika saya tidak menggunakan monitor, apakah bisa menginstal Raspberry Pi? Nah, itu tentunya bisa. Nah, nanti pada video selanjutnya saya akan memberikan tutorialnya
cara menginstal Raspberry Pi OS pada Raspberry Pi tanpa menggunakan monitor. Itu di video selanjutnya saya akan membuatnya. Oke, seperti ini ya. Jadi tadi di restart dulu. Nah, ini untuk tampilan akhirnya seperti ini. Oke, ini ya dari perangkatnya. Kemudian tampilannya seperti ini. Pada video kedua ini, saya akan memberitahu bagaimana cara meremote dan men-setting alamat IP statik pada Raspberry Pi untuk pertama kalinya tanpa perlu menggunakan monitor. Saya akan mencoba meremote Raspberry Pi saya menggunakan IP DHCP. Kemudian saya akan men-setting alamat IP statiknya. Dan kemudian saya akan meremote kembali Raspberry Pi saya menggunakan atau melalui alamat IP statik yang sudah saya setting. Pada video sebelumnya, kita sudah melakukan instalasi Raspberry Pi OS pada Raspberry Pi. Pada video tersebut, saya menggunakan LCD monitor sebagai penampil layar desktopnya. Untuk LCD monitor ini, itu penggunaannya adalah opsional. Jika kalian mempunyai LCD monitor, tentu kalian dapat dengan mudah untuk men-setting Raspberry Pi, seperti men-setting alamat IP statik yang dapat digunakan untuk meremote Raspberry Pi itu sendiri. Namun, bagaimana jika kalian tidak mempunyai LCD monitor? Pasti kalian akan bingung karena kalian belum mengetahui alamat IP-nya atau alamat IP dari Raspberry Pi. Jika kalian belum pernah men-setting alamat IP-nya. Oh ya, pada video kedua ini itu dapat bekerja jika kalian belum pernah men-setting alamat IP statik pada Raspberry Pi. Oke. Untuk meremote dan men-setting alamat IP statik pada Raspberry Pi untuk pertama kalinya, kalian harus mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah laptop atau komputer yang terhubung dengan internet. Yang kedua adalah Raspberry Pi yang sudah terinstall sistem operasi. Ketiga, kabel UTP atau biasa disebut kabel LAN atau kabel Ethernet. Jika ketiga tersebut sudah terpenuhi, kalian dapat mengikuti langkah berikut ini. Yang pertama adalah install aplikasi PuTTY. Kemudian yang kedua, install aplikasi Open DHCP Server. Yang ketiga, membuat file SSH pada Raspberry Pi. Keempat, menghubungkan Raspberry Pi ke laptop atau komputer yang kalian gunakan. Dan terakhir atau yang kelima, itu meremote dan men-setting alamat IP statik pada Raspberry Pi. Baik, sekarang kalian bisa membuka web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Untuk tutorial ini saya menggunakan sistem operasi Windows 64-bit. Oke, selanjutnya kita akan mendownload dulu aplikasi PuTTY. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian kalian klik here. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ada dua versi ya. Untuk PuTTY-nya sendiri itu ada 32 bit sama 64 bit. Berhubung laptop saya bersistem operasi Windows 10 64 bit, jadi saya mendownload versi 64 bit. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, di sini sudah terdownload. Kemudian aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi Open DHCP Server. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Ya, seperti ini tampilannya. Untuk mendownloadnya sangat mudah, kalian tinggal klik download.
ke folder downloadannya, atau bisa di sini ya, kalian klik panah ke atas ini, kemudian show in folder. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke lokasi file yang sudah kita download. Kemudian yang pertama kita akan menginstal aplikasi PuTTY-nya terlebih dahulu. Caranya kalian bisa klik 2 kali atau klik kanan open. Kalau open tidak ada, bisa klik kanan install. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian pilih run. Oke, next, kemudian klik install. Nah, jika kalian bingung untuk menginstal PuTTY, saya sudah membuat tutorialnya pada blog saya. Linknya nanti saya sediakan di deskripsi juga. Kemudian klik finish. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi PuTTY-nya. Kalian dapat klik logo Windows, kemudian ketikkan PuTTY seperti ini, kemudian kalian bisa klik open atau langsung di enter juga sama saja. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nah, kemudian kita akan menginstal OpenDHCP Server. Untuk PuTTY-nya kita abaikan dulu, biarkan saja. Nah, sekarang kita klik OpenDHCP Server. Kalian bisa klik kanan open, atau run as administrator juga sama saja. Nah, muncul seperti ini, kalian klik yes. Kemudian pilih bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sini ya, diperhatikan install to. Nah, saya menginstalnya ke directory C. Kemudian klik next. Kemudian klik install. Nah, jika muncul seperti ini, kalian klik yes. Ups. Oh ya. Mungkin terjadi bentrok. Oke, tidak masalah. Jika kalian memiliki kendala yang sama seperti yang tadi ini, kalian bisa mengikuti ini. Oke, installation complete. Kalian bisa klik finish. Kemudian selanjutnya kita akan file SSH pada Raspberry Pi. Silakan SD card yang ada di Raspberry Pi yang sudah ada sistem operasinya kalian lepas, kemudian hubungkan ke laptop. Oke, di sini sudah terdeteksi. Untuk cara mengatasinya, cabut lagi memory card dari laptopnya, kemudian hubungkan lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini memori saya yang ini ya, yang boot ini. Kalian bisa klik 2 kali. Nah, terdapat banyak file. Disinilah kita akan membuat file SSH. Nah, caranya klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih teks dokumen. Silakan beri nama SSH. Tipenya adalah file tanpa ekstensi. Nah, akan muncul seperti ini. Klik yes saja atau kalian bisa enter. Jadi filenya SSH tanpa ekstensi.
Fungsi dari file SSH ini itu adalah untuk mengaktifkan file SSH ini belum dimasukkan di sini. Raspberry Pi menggunakan SSH. Maka pengaturan SSH Raspberry Pi-nya itu masih filenya silakan. Jadi kita tidak bisa meremote Raspberry Pi. Kalau sudah dicabut lagi memorinya, kemudian silakan tancapkan lagi ke Raspberry Pi. Pastikan pemasangan memory card pada Raspberry Pi itu benar ya. Yang selanjutnya, laptop atau komputer menggunakan kabel UTP atau kabelan. Kemudian jika sudah terhubung, kalian bisa menghidupkan Raspberry Pi. Saya close dulu yang ini, yang Google Chrome-nya. Kita sudah tidak menggunakannya lagi. Pastikan kabel UTP-nya terpasang dengan benar agar nanti tidak ada kendala. Tandanya hidup itu kalian bisa melihat indikator pada Raspberry Pi. Jika lampunya menyala dan satunya berkedip, itu tandanya Raspberry Pi sedang melakukan booting. Sekarang kita akan men-setting alamat IP pada laptop kita. Jadi kalau kita mau meremote Raspberry Pi, kita harus berada dalam satu jaringan. Kalau kita meremotenya secara jaringan lokal. Sebelum kita men-setting alamat IP pada laptop, kalian masuk dulu ke diinstal, itu berada di C ya. Nah, di sini saya menginstalnya ada di luar, di sini ya. Ada OpenDHCP server. Jika kalian pada waktu penginstalannya itu bertempat di lokasi lain, itu kalian ingat-ingat pada waktu kalian melakukan proses instalasi OpenDHCP server yang tadi. Kalian dapat klik 2 kali, maka akan terdapat file-file seperti ini. Kemudian kalian klik OpenDHCP server.ini. Nah ini ya. Kalian bisa klik 2 kali atau klik kanan open. Nah, kemudian kalian copy saja ini atau kalian catat, ingat-ingat ya. Alamat IP-nya 192.168.0.1. Oke, sekarang kita akan men-setting alamat IP pada laptop kita. Caranya kalian klik logo Windows, kemudian kalian klik setting, kemudian klik network and internet, kemudian geser ke bawah, klik change adapter option. Oke, kemudian pilih Ethernet, kalian bisa klik 2 kali, kemudian klik Properties, kemudian klik 2 kali pada IPv4. Oke, seperti ini. Yang aslinya seperti ini ya. Kalian klik use the following IP address. Nah, di sini kita memasukkan alamat IP yang tadi. Itu 192.168.0.1. Nah, berhubung satu ini adalah gateway, jadi kita pilih 2. Oke, seperti ini ya. Jadi 192.168.0.2. Oke, ini sudah muncul. Oke ya, di sini Raspberry Pi-nya sudah mendapatkan alamat IP DHCP. Untuk alamat IP dari Raspberry Pi-nya itu adalah ini, yaitu 192.168.0.1. Nah, kalian bisa catat atau kalian bisa ingat-ingat ya. Sekarang kita akan meremote Raspberry Pi kita menggunakan PuTTY. Sekarang kita buka aplikasi PuTTY.
Ini kalian bisa minimize dulu, bisa minimize semuanya. Ini di close saja. Oke. 192.168.0.1. Oke. Di sini ada hostname or IP address. Nah, kalian bisa isikan ya sesuai dengan alamat IP yang tadi. Jadi munculnya alamat IP ini mungkin saja berbeda pada laptop. Di sini Raspberry Pi-nya sudah mendapatkan alamat IP DHCP. Untuk alamat IP dari Raspberry Pi-nya itu adalah ini, yaitu 192.168.0.1. Nah, kalian bisa catat atau kalian bisa ingat-ingat ya. Sekarang kita akan meremote Raspberry Pi kita menggunakan putih. Sekarang kita buka aplikasi putih. Ini kalian bisa minimize dulu, bisa minimize semuanya. Ini di close saja. Oke. 192.168.0.1. Oke. Di sini ada hostname or IP address. Nah, kalian bisa isikan ya sesuai dengan alamat IP yang tadi. Jadi munculnya alamat IP ini mungkin saja berbeda pada laptop kalian. Kalau di laptop saya itu alamat IP-nya ini 192.168.0.1. Kalau sudah portnya port SSH ya, dua portnya, centang SSH ini, kemudian klik open, maka akan muncul seperti ini. Kalian dapat mengeklik yes. Oke. Untuk loginnya jika kalian baru menginstal Raspberry Pi dan kalian belum men-setting username passwordnya, itu username defaultnya adalah Pi, kemudian passwordnya Raspberry. Nanti saya akan cantumkan juga di deskripsi. Kan men-setting alamat IP pada Raspberry Pi-nya. Caranya yang pertama, kalian bisa ketik sudo dulu untuk masuk ke root atau super user. Kemudian untuk men-setting alamat IP statik pada Raspberry Pi ini berbeda dari sistem operasi sebelum-sebelumnya. Untuk Raspberry Pi yang sekarang ini, yaitu di versi Raspberry Pi OS Booster atau generasi ke-10, itu untuk men-setting alamat IP statiknya berada di file dia.jpcd.conf. Kalian bisa mengikuti di deskripsi. Ini ya. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian kalian geser ke bawah menggunakan keyboard ya. Kalian bisa geser ke paling bawah. Kemudian kalian bisa cari ini ya, example static IP configuration. Di sini dari Raspberry Pi sendiri sudah memberi contoh cara memberikan alamat IP secara statik atau alamat IP statik. Nah, di sini kita tidak perlu mengetik ulang, jadi kalian bisa menjalankan sintak ini, konfigurasi ini dengan cara menghilangkan tanda pagar.
Jadi kalian bisa samakan saja dengan punyanya saya. Oke, saya akan memberikan alamat IP pada Raspberry Pi saya, yaitu 192.168.1.56/24 atau /24. /24 ini itu adalah netmask, alamat IP kelas C. Kemudian yang ini kalian bisa hapus saja. Nah, untuk static router ini adalah gateway. Jadi ya, kalian bisa samakan dengan ini. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa menyimpannya. Untuk menyimpan konfigurasi ini, itu kalian dapat tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian Enter. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita akan mereboot Raspberry Pi kita. Caranya dengan kalian jalankan perintah reboot. Jadi memang seperti itu. Menghubungkan lagi ke Raspberry Pi, kalian dapat klik di sini, kemudian kalian dapat memilih New Session. Jadi di sini kita akan menghubungkan atau meremote Raspberry Pi melalui alamat IP static yang sudah kita setting tadi. Oke, kalian pilih New Session-nya. Kita akan membuat session baru. Ingat-ingat ya alamat IP yang tadi. 1.56. Oke. Oke, kenapa tidak mau? Kenapa ini tidak mau? Karena laptop kita belum kita setting alamat IP-nya. Jadi kita harus men-setting ulang alamat IP pada laptop kita. Kalian masuk lagi ke network connection yang tadi, kemudian kalian bisa klik 2 kali, kemudian kalian klik properties, kemudian klik ini ya, klik 2 kali IPv4. Nah, di sini laptop kita harus berada satu jaringan dengan Raspberry Pi. Nah, di Raspberry Pi tadi jaringannya adalah 192.168.1.56. Jadi ini ya, ketika masing-masing ini itu harus sama, kecuali angka yang keempat ini. Kalau angka yang keempat boleh bebas. Oke, selanjutnya kalian klik OK, kemudian klik OK lagi. Ini bisa kalian close, ini bisa kalian minimize. Kita akan mencoba meremote lagi menggunakan putih. Kalian bisa klik New Session lagi, isikan alamat IP-nya. Oke, kemudian klik Open. Nah, akan muncul seperti ini, kalian pilih yes. Oke, kita isikan username dari Raspberry Pi, yaitu Pi, kemudian passwordnya Raspberry. Oke, nyampe di sini kita sudah sukses meremote Raspberry Pi dan men-setting alamat IP statik pada Raspberry Pi. Pada video ketiga ini, kita akan mencoba meremote Raspberry Pi menggunakan VNC Viewer. Pada video kedua, kita sudah melakukan remote access Raspberry Pi dengan menyeting alamat IP statiknya. Jika kalian belum menontonnya, saran saya kalian tonton terlebih dahulu video kedua,
agar kalian tidak bingung saat mengikuti langkah-langkah di video ketiga ini. Aplikasi VNC Viewer merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk remote akses perangkat lain menggunakan jaringan atau melalui jaringan. Remote akses menggunakan VNC Viewer dapat memperlihatkan timeline desktop dari perangkat yang kita remote. Baik, tanpa lama-lama, sekarang kalian buka web browser yang biasa kalian gunakan. Selanjutnya kita akan mendownload aplikasi VNC Viewer. Untuk linknya saya akan cantumkan di deskripsi video. Seperti ini ya tampilan dari website realvnc.com. Untuk VNC Viewer ini itu dapat dijalankan di berbagai macam sistem operasi. Jadi kalian bisa mendownload VNC Viewer sesuai dengan sistem operasi dari laptop yang kalian gunakan. Berhubung di sini saya menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows 10 64-bit, jadi saya akan mendownload VNC Viewer versi Windows. Oke, tinggal diklik di sini. Di sini saya pause terlebih dahulu atau saya cancel karena sebelumnya saya pernah mendownloadnya. Jika aplikasi VNC Viewer sudah terdownload, maka selanjutnya kita akan menginstalnya. Sekarang kalian dapat masuk ke folder di mana aplikasi VNC Viewer tersebut terdownload. Untuk menginstalnya itu sangat mudah. Yang pertama, arahkan kursor pada aplikasi VNC Viewer, kemudian klik kanan dan klik open. Selanjutnya kalian dapat memilih bahasa untuk instalasinya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalian dapat mengeklik OK. Selanjutnya kalian dapat mengeklik next. Kemudian kalian centang I accept itu ya. Kemudian kalian dapat mengeklik next. Selanjutnya klik next lagi. Kemudian klik install dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika muncul pop-up sesuatu, kalian dapat mengklik OK atau yes. Sampai di sini kita sudah berhasil menginstal aplikasi VNC Viewer. Selanjutnya kalian dapat mengklik finish. Kemudian file explorer-nya kalian dapat menutupnya atau menekan tombol X pada layar kiri atas. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi VNC Viewer. Untuk caranya, kalian dapat mengklik logo Windows, kemudian kalian ketikkan nama aplikasi VNC Viewer. Lalu akan muncul seperti ini dan klik open. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Setelah aplikasi VNC Viewer terbuka atau sudah dijalankan, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi putih atau membuka aplikasi putih. Caranya, kalian dapat mengklik logo Windows, kemudian kalian ketikkan nama aplikasi putih, lalu klik open. Untuk meremote Raspberry Pi menggunakan VNC Viewer, kita harus mengaktifkan VNC Server terlebih dahulu pada perangkat Raspberry Pi yang akan kita remote. Oh ya, jika kalian belum menonton video kedua atau video sebelumnya, saya sarankan kalian untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Untuk aplikasi VNC Viewer-nya, kalian dapat meminimize terlebih dahulu, karena kita akan menggunakan aplikasi putih terlebih dahulu untuk meremote Raspberry Pi. Seperti penjelasan pada video sebelumnya, bahwasanya untuk meremote Raspberry Pi, kita harus berada dalam satu jaringan. Jadi, kalian harus menyeting alamat IP pada laptop kalian terlebih dahulu, agar kalian bisa meremote Raspberry Pi. Untuk menyeting alamat IP pada laptop, kalian dapat melihat pada video kedua atau video sebelumnya. Oke, sampai di sini saya anggap kalian sudah menyeting alamat IP pada laptop kalian. Sekarang kalian ketikkan alamat IP pada hostname pada aplikasi putih tersebut. Kemudian klik open. Kalau berhasil, maka kalian akan menemui tampilan seperti berikut ini. Kemudian kalian ketikkan username dari Raspberry Pi kalian, yaitu Pi. Kemudian kalian inputkan passwordnya. Jika passwordnya belum kalian rubah, maka passwordnya masih default, yaitu Raspberry.
kemudian tekan enter. Sampai di sini kita sudah berhasil masuk ke sistem operasi Raspberry. Selanjutnya kita akan mengaktifkan VNC server pada Raspberry. Untuk yang pertama, kalian dapat menjalankan sintak atau kode program sudo su, kemudian tekan enter. Selanjutnya kalian jalankan kode program atau perintah raspi config, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu kalian dapat menggesernya ke bawah menggunakan anak panah pada keyboard. Kemudian kalian arahkan ke interfacing option. Kemudian kalian tekan enter. Selanjutnya kalian geser lagi ke bawah, arahkan ke VNC. Kemudian tekan enter. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini. Kalian dapat mengarahkan ke yes, kemudian tekan enter. Selanjutnya kalian tekan enter lagi. Selanjutnya kalian arahkan ke finish dengan cara tekan anak panah kanan atau kiri, kemudian arahkan ke finish lalu tekan enter. Sampai di sini kalian sudah mengaktifkan VNC server pada Raspberry Pi, sehingga nantinya kalian dapat meremote Raspberry Pi kalian menggunakan VNC Viewer. Selanjutnya kalian dapat meng-close aplikasi putih karena kita tidak memerlukannya lagi. Selanjutnya kalian buka lagi aplikasi VNC Viewer. Lalu isikan alamat IP dari Raspberry Pi pada kolom enter a VNC Viewer address or search. Nah, kalian dapat mengklik di sini, kemudian kalian isikan alamat IP dari Raspberry Pi. Diingat-ingat ya, untuk meremote Raspberry Pi, kalian harus berada dalam satu jaringan. Kalau alamat IP-nya sudah dirasa benar, kalian dapat menekan enter. Kemudian maka akan muncul pop-up seperti ini jika alamat IP-nya benar. Kemudian kalian dapat klik continue. Kemudian kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password dari Raspberry Pi. Untuk username-nya adalah Pi, kemudian password dari default dari Raspberry Pi-nya adalah Raspberry. Kalian dapat mencentang remember password agar kalian saat meremote Raspberry Pi menggunakan VNC Viewer itu tidak diminta password atau username dan password lagi. Selanjutnya kalian dapat mengeklik OK. Selanjutnya VNC Viewer maka akan menampilkan layar desktop dari Raspberry Pi. Jadi seperti inilah tampilan layar desktop dari Raspberry Pi. Sampai di sini kita sudah berhasil meremote Raspberry Pi menggunakan VNC Viewer. Pada video kali ini kita akan menginstal aplikasi web server pada Raspberry Pi. Seperti biasa, jika kalian ingin terhubung dengan Raspberry Pi, maka komputer kalian harus berada dalam satu jaringan. Untuk itu, kalian harus men-setting alamat IP pada laptop kalian terlebih dahulu. Untuk men-setting alamat IP pada laptop, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Jika kurang jelas, kalian dapat melihat pada video sebelumnya. Jika alamat IP laptop sudah kalian setting, selanjutnya kalian dapat menghidupkan Raspberry Pi dan kemudian hubungkan Raspberry Pi ke laptop menggunakan kabelan. Selanjutnya kita akan meremote Raspberry Pi menggunakan aplikasi VNC Viewer. Silakan kalian buka terlebih dahulu aplikasi VNC Viewer pada laptop kalian. Jika kalian belum mengerti cara meremote Raspberry Pi menggunakan VNC Viewer, kalian dapat menonton pada video sebelumnya.
Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang merawat Raspberry Pi menggunakan VNC Viewer. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Raspberry Pi. Selanjutnya kita akan mengoneksikan Raspberry Pi ke internet. Di sini saya mengoneksikan Raspberry Pi ke internet menggunakan Wi-Fi. Kalian dapat mengikuti langkah-langkahnya seperti ini. Jadi pada Raspberry Pi itu kita dapat mengoneksikan Raspberry Pi ke internet menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan LAN. Untuk video pada kali ini saya akan mengoneksikannya menggunakan Wi-Fi. Oke, Wi-Fi-nya sudah terhubung dengan Raspberry Pi. Selanjutnya kalian dapat membuka terminal pada Raspberry Pi. Silakan ketikkan sudo su untuk beralih ke user root atau super user. Selanjutnya kalian jalankan perintah apt get update. Oke, jadi kalau terjadi error seperti ini, kalian jangan khawatir ya. Kalian harus tetap tenang. Selanjutnya, kalian dapat menjalankan ping ke DNS Google. Kalian dapat menjalankan perintah ping google.com untuk mengetahui apakah Raspberry Pi sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Jika hasilnya seperti ini, berarti Raspberry Pi kita belum terkoneksi ke internet. Untuk menghentikan perintah ini, kalian dapat menekan Ctrl+C atau Ctrl+C. Nah, untuk mengatasinya ini sangat gampang ya. Jadi kalian jangan khawatir, kalian harus tetap tenang. Selanjutnya, kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Kita akan merubah settingan alamat IP statik pada Raspberry Pi yang sudah kita setting di video sebelumnya. Kalian dapat merubah settingannya seperti settingan saya berikut ini. Untuk menyimpan settingannya, kalian dapat menekan Ctrl X, kemudian kalian tekan Y, kemudian kalian tekan Enter pada keyboard. Selanjutnya kalian jalankan perintah reboot now untuk mereboot Raspberry Pi. Oke, sekarang proses reboot, kalian dapat menunggu sebentar. Oke, sekarang kita sudah terhubung kembali dengan Raspberry Pi. Selanjutnya kalian dapat membuka aplikasi terminal, lalu jalankan perintah sudo su. Selanjutnya kalian jalankan perintah ping 8.8.8. 8.8 itu merupakan alamat IP dari Google. Selanjutnya kalian dapat menjalankan perintah ping google.com. Jika hasilnya seperti ini, berarti Raspberry Pi kita sudah terhubung ke internet. Sebelum menginstal aplikasi web server, kalian jalankan perintah apt get update terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan menginstal aplikasi web server Apache 2. Kalian dapat menjalankan perintah seperti berikut ini.
Untuk semua perintah yang saya gunakan pada terminal di Raspberry Pi ini, saya akan cantumkan di deskripsi video. Oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil menginstal aplikasi web server Apache pada Raspberry Pi. Selanjutnya kita akan mengecek web server tersebut. Selanjutnya kalian jalankan perintah apt get update. Sekarang kalian buka aplikasi web browser pada Raspberry Pi. Selanjutnya pada web browser kalian ketikkan alamat IP pada Raspberry Pi kalian. Dan jangan lupa kalau sudah selesai kalian tekan enter. Maka kalian akan melihat tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya, kalian buka aplikasi web browser pada laptop kalian. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Selanjutnya, kalian ketikkan alamat IP pada Raspberry Pi kalian. Sampai di sini kalian sudah berhasil menginstal aplikasi web server Apache 2 pada Raspberry Pi kalian. Pada video kali ini kita akan menginstal aplikasi database server dan phpMyAdmin pada Raspberry Pi. Di video sebelumnya kita sudah menginstal aplikasi web server yaitu Apache 2 pada Raspberry Pi. Oh ya, untuk penjelasan tentang aplikasi web server, kemudian PHP, kemudian database server, dan aplikasi phpMyAdmin, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, seperti biasa, sebelum kita melakukan instalasi, kita hubungkan dahulu Raspberry Pi kita ke laptop. Dan jangan lupa untuk meremote Raspberry Pi secara offline, kita harus berada dalam satu jaringan. Oleh karena itu, kalian harus pastikan terlebih dahulu laptop yang kalian gunakan harus sudah berada dalam satu jaringan. Jika belum tahu caranya bagaimana, kalian dapat menontonnya di video sebelumnya. Sebelum kita menginstal aplikasi database server dan phpMyAdmin, kita akan menginstal PHP terlebih dahulu dan juga modul-modulnya. Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Untuk semua perintah yang saya gunakan pada terminal Raspberry Pi ini, saya akan cantumkan di deskripsi video ini. Jika muncul pertanyaan seperti ini, kalian tekan huruf Y, kemudian kalian enter. Dan tunggu hingga proses instalasinya selesai. Kemudian kalian jalankan perintah apt get update agar PHP yang sudah kita install itu dapat tersinkron dengan sistem operasi Raspberry Pi.
Selanjutnya, kita akan mengetes apakah PHP yang sudah kita install barusan itu sudah dapat berjalan dengan baik atau belum. Caranya sangat mudah. Kita akan membuat file PHP pada dokumen root di web server. Caranya bagaimana? Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Secara default, dokumen root web server itu berada pada direktori var/www/html. Jadi di direktori tersebut kita akan membuat file PHP. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian berikan sintak seperti berikut ini. Sintak ini itu berfungsi untuk menampilkan informasi tentang PHP yang sudah kita install. Oke, kalau sudah, kalian dapat menyimpan file ini dengan cara kalian dapat menekan Ctrl X, kemudian kalian tekan Y, kemudian kalian tekan Enter. Selanjutnya, kalian jalankan aplikasi browser pada laptop kalian. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian pada laman pencarian atau Google Search-nya, itu kalian ketikkan alamat IP Raspberry Pi kalian, kemudian kalian tambahkan slash, lalu nama file PHP yang sudah kita buat tadi, yaitu file phpinfo.php. Lalu jangan lupa di Enter. Nah, pada tampilan ini kita dapat melihat spesifikasi PHP yang sudah kita install. Di sini sudah terlihat ya, PHP versionnya itu 7.3 yang saya install tadi. Lalu kalian dapat menggeser ke bawah untuk melihat modul PHP yang sudah kita install. Ini ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, dokumen root web servernya itu berada di direktori var/www/html. Oh ya, untuk mengetes web servernya itu kalian jangan menggunakan web browser pada Raspberry Pi. Kenapa? Karena jika kalian mengetesnya menggunakan web browser pada Raspberry Pi, itu akan mengganggu kinerja dari Raspberry Pi-nya. Jadi saran saya kalian mengetesnya itu menggunakan web browser dari klien. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menginstal aplikasi database server. Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Untuk aplikasi database server yang saya install itu adalah MariaDB server. Oke, kalau muncul pertanyaan seperti ini, kalian tekan Y, kemudian Enter, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Seperti biasa, kalau kita sudah menginstal sesuatu, maka selanjutnya kita jalankan perintah apt-get update agar aplikasi yang sudah kita install itu dapat tersinkron dengan sistem operasi Raspberry Pi kita. Selanjutnya kita akan mengetes apakah aplikasi database server kita sudah dapat dijalankan dengan baik apa belum. Caranya bagaimana? Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Jika hasilnya seperti ini, berarti database MariaDB yang sudah kita install tadi itu
sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membuat user database baru. Caranya bagaimana? Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Jika setelah kalian menjalankan sintaknya itu ada pemberitahuan oke, itu berarti sintak yang kita jalankan benar. Lalu jika salah bagaimana? Jika salah, kalian teliti lagi sintak yang kalian ketik itu ya. Jadi kalian harus teliti dalam mengetikkan sintak yang akan kalian jalankan. Lalu kita akan membuat user baru. Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Create user, kemudian tanda petik. Itu yang pertama adalah username-nya atau nama usernya. Kemudian add tanda petik localhost. Nah, ini adalah lokasi servernya. Kemudian identified by, nah tanda petiknya itu di dalam tanda petik itu adalah password dari user yang akan kita buat. Oke, sampai di sini kita sudah membuat user baru bernama root pada MariaDB. Selanjutnya, user yang sudah kita buat barusan itu akan kita berikan hak akses. Jadi di sini saya akan memberikan hak akses penuh pada user root atau user yang barusan kita buat. Kemudian kalian jalankan perintah exit untuk keluar dari MariaDB. Oke, lanjut. Selanjutnya kalian jalankan perintah apt get update. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi phpMyAdmin. Caranya bagaimana? Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. Jika muncul seperti ini, kalian tekan Y, kemudian Enter. Dan tunggu proses instalasinya hingga selesai. Kemudian kalian akan melihat tampilan seperti ini. Karena web server yang kita gunakan adalah Apache 2, kalian dapat memilih Apache 2. Caranya, kalian dapat menekan anak panah bawah atau atas, kemudian kalian tekan spasi untuk mencentang Apache 2. Kalau selesai, kalian dapat mengetik tab, arahkan ke OK, kemudian kalian dapat menekan Enter. Oh ya, untuk penjelasan tentang aplikasi web server, PHP, database server, dan phpMyAdmin itu saya akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian kalian akan menemui tampilan seperti berikut ini. Kalian pilih No dengan cara kalian tekan anak panah kanan kiri, bisa kanan bisa kiri, lalu kalian tekan Enter. Seperti biasa, kalau kita sudah selesai menginstal sesuatu, selanjutnya kita akan menjalankan perintah apt get update. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mengecek apakah aplikasi phpMyAdmin yang sudah kita install tadi
itu sudah dapat berjalan dengan baik. Caranya bagaimana? Pertama, kalian jalankan aplikasi web browser pada laptop kalian. Kemudian pada Google Search-nya itu kalian ketikkan alamat IP Raspberry Pi kalian. Kemudian kalian tambahkan /phpMyAdmin. Jika kalian melihat tampilan seperti berikut ini, berarti phpMyAdmin yang kalian install tadi itu sudah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan coba login di phpMyAdmin. Untuk nama penggunanya adalah username yang sudah kita buat tadi atau user database-nya tadi. Jika kalian berhasil login, maka kalian akan melihat tampilan seperti berikut ini. Lalu bagaimana jika saya belum bisa login, misalkan kata sandi salah atau username salah? Itu kalian ingat-ingat tadi waktu kita membuat user baru pada database-nya. Pada video ke-6 ini kita akan mempelajari terkait cara kerja web server dan database server. Oke, sekarang kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini adalah cara kerja web server dan database server. Oh ya, saya ingatkan jika kalian belum menonton video sebelumnya, alangkah baiknya kalian menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan. Di sini ada gambar yang pertama, yaitu di sini ada web server, kemudian yang ini adalah klien atau pengguna, dan kemudian di sini ada data server. Cara kerja web server itu ada dua, yaitu yang pertama, web server akan melakukan HTTP request atau menerima request. Kemudian setelah menerima request, kemudian web server akan melakukan respon atau memberikan output. Web server sendiri itu adalah merupakan aplikasi server web seperti Apache 2, terus Nginx, kemudian dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk menerima permintaan dari klien ini, lalu akan mengirimkannya kembali. Maksudnya apa? Jadi ketika web server ini itu menerima request dari klien, misalkan kita searching di Google ya, misalkan kita mencari produk sepatu misalkan. Nah, maka web server ini akan menerima dari request dari kliennya, yaitu produk sepatu. Nah, kemudian web server akan melakukan proses, lalu akan memberikan responnya ke klien lagi, yaitu menampilkan input terkait request tadi. Misalnya kalau requestnya melakukan pencarian sepatu tercantik misalkan misalkan seperti itu, maka web server akan mengirimkan gambar-gambar atau link terkait sepatu cantik. Nah, kemudian database server ini gunanya untuk apa? Nah, dari namanya sendiri adalah database, yaitu simpanan data. Jadi ketika web server ini menerima request, nah kemudian web server ini akan bekerja dengan database server ini. Jadi semua data yang tadi kan misalkan requestnya adalah sepatu tercantik gitu ya. Kemudian web server ini akan meminta data di aplikasi database server ini. Contoh yang tadi yaitu sepatu cantik, maka web server akan mencari data-data terkait sepatu cantik itu pada database server ini. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Oh ya, kemudian kemarin saya singgung terkait aplikasi phpMyAdmin. Nah, aplikasi phpMyAdmin itu adalah aplikasi yang berguna untuk memanajemen database. Nah, sehingga jika kalian menggunakan phpMyAdmin, itu kalian lebih dimudahkan dalam memanajemen database.
seperti kalian membuat database baru, kemudian mengolah isi databasenya. Jika kalian tidak paham, kalian dapat melihat pada blog saya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi video. Oke, selanjutnya kemarin ada yang bertanya, Bang, bagaimana caranya kita mengupload aplikasi web ke Raspberry Pi-nya? Oke, untuk mengupload aplikasi webnya, itu kalian dapat meletakkan file aplikasi webnya pada direktori Apache Web Server jika kalian menggunakan Apache ya. Kalau kalian menggunakan Nging terus aplikasi web server lainnya, kalian harus tahu lokasi direktorinya. Kalau lokasi direktori file Apache Web Server itu berada di /var/www/html, itu lokasi defaultnya. Jadi ketika kalian ingin mengupload aplikasi web kalian, itu kalian harus menaruhnya pada direktori ini, pada direktori var www/html. Pada video sebelumnya saya menggunakan PHP untuk pemrograman backendnya. Jadi jika kalian menggunakan pemrograman PHP, kalian harus mempersiapkan aplikasi web yang berbasis PHP juga. Nah, untuk video kali ini saya akan menyiapkan aplikasi web berbasis PHP. Nah, kemudian selanjutnya ketika aplikasi webnya sudah ada, seperti yang saya katakan tadi, kemudian kalian taruh aplikasi webnya tersebut ke direktori /var/www/html. Selanjutnya setelah ditaruh, berhubung Raspberry Pi OS-nya ini itu berbasis Linux, biasanya file-filenya itu harus kita atur permisinya agar nantinya bisa diakses secara global. Oke, nyampe sini mungkin kalian paham. Sekarang kita akan mengeksekusi. Yang pertama, siapkan aplikasi webnya. Di sini saya belum punya aplikasi webnya, jadi saya akan download saja. Jika kalian punya aplikasi web sendiri, bolehlah kalian gunakan. Jika tidak, kalian bisa mencari di GitHub untuk mencobanya. Untuk mencoba ini ya. Oke, cari kata kunci web apa ya? Web sekolah aja deh. Web sekolah PHP. Apakah akan muncul? Oh ini muncul 24 repository. Oke, di sini saya akan mencoba yang ini saja. Punyanya Bang Adam. Oke. Saya minta izin Bang Adam mau download. Semoga saja tidak di copyright ya sama orangnya. Oke. Saya mohon izin untuk download Bang. Oke dah. Download zip. Kita lihat dulu indeks PHP. Oh ya, ini berbasis PHP. Oke, untuk web ini saya gunakan untuk pembelajaran ya Bang. Jadi mohon izinkan saya untuk mencoba web ini. Oke, sudah terdownload. Open folder dulu. Oke, sekarang kita open dulu, kita lihat. Oke, sekarang kita akan mengekstrak dulu. Ekstrak di sini. Mana? Oke, kita buka seperti ini ya. Isinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang kedua tadi adalah menaruh aplikasi web ke direktori var www/html. Nah, di sini filenya kan berada di komputer kita. Lantas bagaimana cara kita untuk mengirimkan
atau mentransfer ke Raspberry Pi-nya. Nah, pasti kalian berpikir, pakai flash disk kan bisa, kita copy pakai flash disk. Oke, kalau seperti itu memang tidak masalah jika kalian melakukan transfer data melakukan flash disk. Namun di sini ada cara yang lebih ringan menurut saya, yaitu kita menggunakan WinSGP. Untuk menggunakan WinSGP kita harus mendownloadnya. Jadi kalian harus mendownload aplikasi WinSGP terlebih dahulu. WinSGP. Oke, seperti ini. Nah, ini yang atas official setnya. Aslinya aplikasi yang dapat untuk transfer data itu tidak hanya WinSGP, kalian dapat menggunakan FTP, terus kalian dapat menggunakan yang lainnya dah. Ada banyak soalnya. Cuma saya di sini suka dengan WinSGP karena tampilannya itu menurut saya lebih enak menurut saya ini. Oke, sudah seperti ini, kemudian kalian klik download. Ini ya, klik download yang ini. Oke, belum muncul. Oh, ini masih OTW download. Oke, di sini saya cancel karena saya sudah mendownloadnya kemarin. Kalau sudah terdownload, kemudian kalian dapat menekan klik kanan, kemudian run administrator untuk menginstal WinSGP-nya. Nah, muncul tampilan seperti ini, kemudian kalian klik accept, kemudian ini biarkan defaultnya saja dah, full upgrade recommended, kemudian klik install dan tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kalau sudah ini tekan finish. Nah, untuk tampilan WinSGP-nya itu seperti ini ya tampilannya. Oke, sekarang kita akan mengoneksikan WinSGP ke Raspberry Pi kita. Koneksi WinSGP ini itu menggunakan SSH. Kalian dapat menggunakan ini. Sepertinya menggunakan SSH ini. Ini ya portnya 22. Oh ya, Raspberry Pi-nya tentu kalian harus menghidupkan terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kalian koneksikan laptop kalian ke Raspberry Pi menggunakan kabelan atau kabel UTP. Kalau sudah, kalian masukkan hostname-nya. Hostname-nya adalah alamat IP dari Raspberry Pi kalian. Kemudian username, password kosongi saja, kemudian klik login. Portnya 22 ya. Kita akan menggunakan port dari SSH. Muncul seperti ini. Kemudian kalian update saja. Oke, username dari Raspberry itu Pi. Kemudian oke, passwordnya password default dari Raspberry yaitu Raspberry ya. Atau jika kalian sudah melakukan atau mengganti passwordnya, kalian isikan password Raspberry kalian. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada home/p. Nah, ini berarti
kalian sudah terkoneksi dengan Raspberry Pi-nya. Sekarang kita akan mengirimkan file yang tadi nih. Oh, mana filenya? Oh, ini ya, web sekolah master ini ke Raspberry Pi-nya. Caranya seperti ini. Kita cari dulu lokasinya. Kita cari lokasi file yang ini, yang web sekolah ini. Di sini kan berada di folder download di C download ya, ini local disk C user Jarod download. Oke, kita akan cari. Ini sudah di C. Oke, kemudian klik C. Oh, apa ini? Klik C, kemudian browser. Nah, muncul dah. Download. Oke. Nah, akan muncul semua folder yang ada di download atau semua file yang ada di folder download. Kemudian kalian klik satu folder web sekolah yang tadi, yang ini ya. Kemudian kalian klik tahan, drag, kemudian nah, setelah nyampe di sini kalian drop di sini. Nah, nanti filenya atau foldernya akan tercopy sendiri atau tertransfer ke Raspberry Pi kita. Oke, ini sudah sukses. Diingat-ingat, foldernya berada di directory home/p. Nah, untuk ini ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk aplikasi webnya itu ditaruh di directory var www.html. Berhubung di sini kita mengkopinya belum pada directory yang saya katakan tadi, yang ini ya, maka kita perlu melakukan atau memindah file ini, folder ini ke directory yang seharusnya, ke directory file servernya. Oke, ini kalian dapat X atau minimas, di X saja nggak masalah. Kemudian kita akan buka VNC. Kalian ketikkan alamat IP-nya, alamat IP dari Raspberry Pi 192.168.1.56. Oke, masukkan passwordnya. Oke, seperti ini. Ini saya minimize dulu. Oke. Oke, seperti ini. Sebelumnya kita akan mencoba merubah tampilannya ini ya, biar tampilannya lebih besar. Caranya kalian klik terminal yang ini, kemudian kalian jalankan perintah raspi-config. Oh ya, untuk semua perintah yang saya gunakan nanti saya akan cantumkan di deskripsi pada video ini. Ketikkan sudo dulu untuk berubah ke mode root atau super user. Oke, selanjutnya kalian ketikkan raspi-config seperti ini, kemudian kalian tekan enter. Oke, setelah itu kalian gunakan anak panah bawah ya, kemudian tempatkan di
interface option, kemudian kalian tekan enter. Sorry, bukan yang itu. Di advanced option. Nah, sorry lah. Oke, selanjutnya kalian geser ke bawah. Pada resolution, kalian tekan enter. Nah, di sini kalian pilih yang ini saja, 4:3 yang mode 16. Kita akan menggunakan resolusi HD saja, jangan Full HD. Saran saya sih yang ini saja. Kemudian kalian tekan enter. Kalau sudah ini oke, enter lagi. Kemudian finish. Oke. Kemudian akan meminta reboot. Kalian yes, enter. Oke. Raspberry Pi-nya akan melakukan reboot. Tunggu sebentar sampai proses rebootnya selesai. Biasanya kalau proses reboot ini saya akan meng-close ini, jendela ini. Nah, kemudian saya buka lagi. Nah, kalian ketikkan passwordnya lagi, kemudian oke. Nah, lebih besar kan ya? Oke. Tampilannya sudah lebih besar sedikit. Nah, jika kalian belum puas dengan tampilannya, mungkin kurang besar, kalian ubah yang tadi itu. Saya suka tampilan yang seperti ini saja, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Oke, kalau sudah, kita kembali ke topik bahasan. Kita akan memindah file webnya ke direktori file web servernya. Caranya kalian klik terminal, kalian ketikkan sudo untuk sudo untuk masuk ke super user atau berubah ke super user. Tadi file kita berada di direktori Homepage ya, benar ya, Homepage. Nah, kita akan melihat foldernya, yaitu kalian jalankan perintah ls untuk melihatnya. Ini ya, benar, ini web sekolah /master. Nah, sekarang kita akan memindah folder ini. Ini adalah folder yang kita copy tadi, file aplikasi webnya yang sudah kita download tadi. Sekarang kita akan pindah ke direktori file web servernya. Kalian dapat menjalankan perintah berikut ini. mv itu move. Seperti ini. Kalian ketikkan ini ya, nama foldernya, kemudian move nama folder, kemudian spasi lokasi direktorinya. Apa tadi? var www html. HTML oke ya. Oke. Kenapa di sini saya akan menaruhnya? Saya akan menaruh file ini atau folder web sekolah master ini ke direktori var www. Kenapa saya tidak menaruhnya langsung ke HTML? Soalnya ini kan dalam bentuk folder atau direktori. Jadinya nanti biar saya tidak memindah isinya, ini direktori web sekolah ini atau isi dari folder ini, lebih mudah kita ganti namanya saja.
Jadi web sekolah master ini kita ganti nama menjadi HTML. Nah, daripada kalian memindah isinya satu-satu ke folder HTML, mending kita ganti saja nama filenya ini atau nama directory atau foldernya ini. Oke, seperti ini ya. Kita akan memindah folder web sekolah ke directory var www. Kemudian enter. Kemudian kita akan pindah ke directory var www ini. Caranya kita akan melakukan perintah berikut ini, cd/var www, enter. Kemudian kalian jalankan ls. Nah, di sini ada dua directory atau dua folder ya, HTML. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya file default web servernya itu berada di HTML. Nah, di sini saya sengaja memindah file web sekolah masternya tidak ke folder HTML karena nanti kita akan bingung atau kita akan kesulitan untuk memindah isi web sekolahnya, karena kan tadi isi web sekolah ini kan ada banyak file kan. Jadinya biar mudah kita akan mengganti nama saja, itu sama saja. Oke, sebelum kita mengganti nama, kita cek dulu web server kita apakah sudah berjalan apa belum. Seperti yang kemarin saya katakan, kalian untuk mengetes web servernya sudah jalan apa belum, kalian dapat mengetikkan alamat IP dari Raspberry kalian. Oke, jika tampil seperti ini berarti sudah jalan. PHP info. Oke, PHP-nya sudah jalan juga. Oke, kalau sudah web servernya sudah jalan, kita akan mengganti nama saja. Yang pertama, yang folder HTML, kita ganti nama yang lain. Caranya seperti ini. Move HTML, kemudian namanya ganti apa ya? Backup saja. Backup HTML. Oke, seperti ini. Kita coba lihat lagi ls. Ini ya, namanya sudah berganti backup HTML. Sekarang kita akan merubah nama ini folder web sekolah menjadi HTML. Caranya sama, move web sekolah master menjadi HTML ls. Oke, sudah berganti menjadi HTML. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi. Yang ketiga, kita akan mengatur permission file aplikasi webnya. Nah, biasanya secara umum kalau kalian mengcopy file seperti tadi, itu direktorinya sudah direktori yang umum, jadi direktori publik biasanya. Kalau direktorinya belum publik, maka kita akan melakukan permission terlebih dahulu, biar nanti file-file yang ada di sini, di HTML ini, itu dapat kita akses menggunakan web atau aplikasi web ya. Mungkin seperti itulah. Kita akan lihat permissionnya dengan cara ls min l. Seperti ini. Kita lihat ini ya, seperti ini.
drwxr. Nah, ini artinya apa? Kalian bisa cari-cari sendirilah. Kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah bisa kita akses ya. Sekarang kita akan mencoba aplikasinya. Oke. Oh, masih sama. Oh, ini. Sip. Ini sudah jalan ya. Namun ini valid connection MySQL. Oke. Ini berhubungan dengan database-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi database-nya. Caranya sangat mudah. Seperti kemarin, yaitu menggunakan phpMyAdmin. phpMyAdmin. Oke, seperti ini. Oke, kita kembali ke GitHub-nya, kita lihat readme md-nya. Include tidak ada. Kalau tidak ada, apa istilahnya ya? Nama database-nya, konfigurasi nama database-nya, kita dapat lihat di sintaks-sintaksnya ini. Oke, kita akan kembali ke folder download. Nah, di web sekolah ini kita lihat dulu di index php. Oh, ini config php. Kalian dapat melakukan klik kanan, open with notepad saja. Nah, ini sama orangnya sudah dikasih tahu caranya. DB School, nama database-nya. Oke, kita akan membuat database DB School melalui phpMyAdmin. Oke, sekarang kita akan membuat database-nya. Database-nya bernama DB School. Kita copy saja ini. Kemudian kalian klik new. Kemudian di sini masukkan nama basis datanya. Kalian bisa paste. Oh, ini ya, DB Schools. Kemudian kalian klik buat. Oke, setelah dibuat, kita lihat lagi isi foldernya. Nah, di sini kita sudah dibuatkan isi database-nya ya. Kita akan mengimport isinya ini. Caranya sangat mudah. Kalian klik ini dulu. Setelah itu klik import. Abaikan. Kemudian choose file. Pilih filenya. Setelah itu masuk ke download ke ini ya, web sekolah. Kemudian kalian klik dbschool.sql. Kemudian klik open. Setelah itu ini biarkan defaultnya saja. Kirim. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Ini ya, DB School-nya sudah masuk semua. Isinya sudah masuk. Kita kembali
ke sini. Oke. Sekarang kita refresh. Oh, masih. Akses denied. User root. Oh, passwordnya, sorry. Passwordnya belum kita rubah. Oke, kita kembali ke sini. Kita masuk ke folder HTML. cd HTML. Oke, ls. Kita cari config.php. Kita akan mengedit isi file dari config.php ini. Caranya kalian jalankan perintah berikut ini. Nano config php, enter. Nah, di sini passwordnya ini ya, db passwordnya ini kalian ganti password database kalian. Di sini password saya adalah Jara97. Kalau sudah, kalian tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian enter. Kita akan coba lagi, refresh. Oke, berhasil ya. Oke, sangat mudah seperti itu ya. Cara mengupload aplikasi web kita ke Raspberry. Kita menggunakan web server Apache. Oke, mungkin cukup sampai di sini video pada kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan terima kasih banyak juga ke Mas Adam. Nah, di sini saya mengambil aplikasi webnya untuk saya gunakan sebagai contoh. Mudah-mudahan Mas Adam memberikan izinnya ya. Jangan sampai di copyright ya Mas. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.